Apakah Anda berani mempercayainya? Tersembunyi di sudut paling tidak mencolok di supermarket sekaleng sarden yang harganya mungkin tidak sampai Rp20.000, ternyata adalah pembersih pembuluh darah. Pamungkas menurut para ahli kardiologi dan merupakan tablet kalsium super berjalan di mata para ahli ortopedi. Namun kita justru sudah lama menganggapnya sebagai barang murahan yang tidak layak disajikan di meja makan, bahkan menjauhinya karena baunya yang khas. Rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya yang tidak pernah kita ketahui? Mengapa orang-orang yang benar-benar paham kesehatan justru diam-diam memakannya? Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk saluran nutrisi cerdas, karena di sini kita mengungkap kebenaran yang tidak mau dibicarakan orang lain. Saya juga berharap mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Mari kita bicara dulu tentang mengapa ikan sarden begitu sering disalahpahami oleh kita. Saya rasa banyak teman-teman di depan layar, terutama ibu-ibu atau nenek-nenek kita, begitu disebutkan tentang sarden kalengan, di benak mereka pasti langsung muncul beberapa kesan. Pertama, baunya yang amis. Banyak orang merasa baunya terlalu menyengat, bahkan agak busuk. Jangankan memakannya, mencium baunya saja sudah membuat dahi berkerut. Kedua, merasa bahwa makanan kaleng pasti tidak bergizi. Kita selalu merasa barang bagus pasti harus segar. Yang dimasukkan ke dalam kaleng itu semua sudah diproses, nutrisinya sudah lama hilang, dan jangan-jangan banyak bahan pengawetnya. Ketiga, merasa itu makanan murahan yang tidak pantas disajikan. Jika ada tamu datang ke rumah dan Anda menyajikan sepiring ikan kerapu kukus, orang akan merasa Anda punya selera. Tapi kalau Anda membuka sekaleng sarden, mungkin Anda akan dianggap terlalu pelit atau terlalu memprihatinkan ekonominya. Apakah benar begitu? Pemikiran-pemikiran ini tertanam kuat dalam benak kita seperti sebuah ketidakadilan besar selama 1 abad membuat sarden ikan yang baik ini menanggung tuduhan yang tidak berdasar. Saya ceritakan sebuah kisah nyata. Tetangga saya, Pak Hartono, tahun ini usianya hampir 70 tahun. Dia adalah contoh tipikal. Pak Hartono sangat rewel soal kesehatan. Di rumahnya penuh dengan botol-botol suplemen, mulai dari minyak ikan laut dalam impor Amerika, minyak anjing laut dari Australia, kemasannya penuh tulisan asing. Uang yang dihabiskan untuk suplemen ini bisa mencapai jutaan rupiah sebulan. Istrinya Bu Sari adalah orang yang sangat hemat dan pandai mengatur rumah tangga. Suatu kali dia mendengar orang bilang sarden itu bagus, jadi dia pergi ke supermarket membeli beberapa kaleng. 1 kaleng harganya bahkan tidak sampai seharga 1 bungkus nasi rames. Dia berpikir untuk memberikan nutrisi bagi Pak Hartono. Hasilnya begitu Pak Hartono melihatnya, wajahnya langsung masam. Dia berkata, "Kamu beli ini buat apa? Bau amis begini ini? Kan makanan orang susah, mana ada gizinya. Cepat bawa pergi, cepat singkirkan. Saya makan minyak ikan mahal saya ini saja sudah cukup." Bu Sari tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia memakannya sendiri diam-diam. Lalu apa hasilnya? Lewat setengah tahun mereka berdua pergi pemeriksaan kesehatan, medical check up bersama. Laporan Pak Hartono keluar trigliseridanya masih agak tinggi. Dokter bilang pembuluh darahnya ada tanda-tanda sedikit penyumbatan. Sebaliknya, semua angka hasil tes Bu Sari justru sangat bagus. Dokter bahkan secara khusus memujinya, mengatakan usia pembuluh darahnya setidaknya 10 tahun lebih muda dari usia aslinya. Dokter itu Dokter Budi Santoso bertanya pada Bu Sari apa yang biasa dia makan. Bu Sari dengan jujur berkata dia tidak makan sesuatu yang istimewa, hanya saja lebih sering makan sarden kalengan. Mendengar itu Dokter Budi Santoso langsung berkata kepada Pak Hartono, "Pak Hartono, istri Bapak inilah yang makan makanan yang benar. Minyak ikan mahal Bapak itu hanya mengandung 1 jenis nutrisi, sedangkan sekaleng sarden utuh yang dimakan istri Bapak adalah 1 pasukan pengawal kerajaan yang lengkap." Pak Hartono mendengarnya dan tertegun. Sejak hari itu dia tidak berani lagi meremehkan kaleng sarden kecil itu. Apa pesan dari cerita ini? Sudah saatnya kita membersihkan nama baik sarden. Hari ini saya akan mengajak Anda mengungkap 3 kesalahpahaman besar ini. Pertama, tentang apa yang disebut bau amis. Teman-teman, itu bukan bau busuk, itu adalah anugerah dari laut.
Bau yang kuat itu justru adalah bukti paling langsung dan paling menyengat dari kandungan asam lemak tak jenuh omega 3 tingkat tinggi. Semakin berkualitas ikan laut, dalam tersebut baunya mungkin semakin murni. Kita salah mengira emas sebagai kuningan, mengira permata sebagai sampah. Bukankah itu sangat disayangkan? Selanjutnya kita bicara tentang mitos makanan kaleng tidak bergizi. Ini adalah konsep yang salah total. Teknologi pembuatan makanan kaleng modern sudah tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Prosesnya menggunakan teknologi sterilisasi suhu tinggi dan tekanan tinggi secara instan, sama sekali tidak perlu menambahkan bahan pengawet apapun untuk bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Yang lebih penting lagi, proses ini memiliki satu manfaat besar yang tidak mungkin bisa kita lakukan saat menggoreng ikan sendiri di rumah, yaitu mampu melunakkan tulang ikan hingga ke tingkat lumer di mulut. Apa isi tulang ikan penuh dengan kalsium? Kalsium ini melalui suhu dan tekanan tinggi, terlepas sempurna dari tulang larut ke dalam daging ikan dan kuahnya. Ini berarti setiap suap yang kita makan adalah saripati dari tulang dan daging sekaligus. Terakhir, tentang harganya yang murah. Murahnya sarden bukan karena dia rendahan, justru sebaliknya itu karena dia terlalu hebat. Dia berada di dasar rantai makanan laut memakan plankton, sehingga tubuhnya hampir tidak menimbun logam berat, sangat bersih. Selain itu, siklus hidupnya pendek, kemampuan reproduksinya super kuat. Ini adalah hadiah berlimpah tak putus-putus yang diberikan alam kepada kita. Kita bisa menikmati nutrisi tingkat atas dengan harga semurah ini jelas sebuah keberuntungan, bagaimana bisa disebut memprihatinkan. Jadi Anda lihat, di balik setiap prasangka kita terhadap sarden tersembunyi, manfaat yang luar biasa, besar. Setelah memahami hal ini, barulah kita bisa benar-benar masuk ke dunia kesehatannya yang jarang terungkap. Baiklah, setelah kita meluruskan kesalahpahaman tentang sarden, kita akan masuk ke bagian paling inti dan paling mengubah pandangan Anda hari ini. Di pasaran minyak ikan yang mahal itu, satu butirnya bisa ribuan rupiah, satu botol harganya bisa jutaan. Iklannya dibuat setinggi langit, seolah-olah kalau tidak makan itu kita akan ketinggalan zaman. Sedangkan sekaleng sarden harganya berapa? Apakah khasiatnya benar-benar bisa dibandingkan? Hari ini saya ingin memberitahu Anda sebuah kebenaran yang kejam. Dalam hal melindungi jantung dan melancarkan pembuluh darah, sekaleng sarden yang tidak mencolok itu khasiatnya mungkin jauh melampaui suplemen minyak ikan yang Anda beli dengan uang banyak. Mengapa saya berani berkata demikian? Mari kita buat perumpamaan. Pembuluh darah kita ibarat pipa air di rumah. Seiring bertambahnya usia pipa air yang dipakai, lama-lama akan mulai berkarat menyembunyikan kotoran minyak yang lengket. Inilah yang kita sebut kolesterol jahat dan gumpalan darah. Pipa air tersumbat air, tidak mengalir, peralatan rumah tangga rusak. Pembuluh darah tersumbat darah tidak lewat jantung, dan otak kita akan mengalami masalah besar. Apa kandungan utama yang diandalkan dalam suplemen minyak ikan itu? Omega 3. Omega 3 memang barang bagus. Dia ibarat seorang petugas kebersihan yang bisa membantu kita mengikis kotoran minyak di dinding pembuluh darah. Tapi dia hanyalah seorang petugas kebersihan yang bekerja sendirian. Sedangkan seekor sarden utuh, dia bukan petugas kebersihan yang sendirian. Dia adalah pasukan pengawal kerajaan dengan peralatan lengkap dan pembagian tugas yang jelas. Di dalam pasukan ini, selain ujung tombak utama yaitu kandungan omega 3 yang super tinggi, masih ada beberapa peran kunci lainnya. Pertama, ada koenzim Q10, CoQ10. Apa ini? Ini adalah oli mesin jantung. Jantung kita berdetak 100.000 kali sehari, butuh energi yang sangat besar. Koenzim Q10 adalah zat kunci yang membantu sel otot jantung menghasilkan energi, membuat mesin jantung ini bertenaga kuat dan tidak kenal lelah. Kedua, ada selenium. Ini adalah antioksidan super kuat. Kita bisa menyebutnya sebagai lapisan anti karat pembuluh darah. Dia mencegah dinding pembuluh darah teroksidasi oleh radikal bebas berkarat, menjaga pembuluh darah tetap elastis dan mudah. Ketiga, masih ada vitamin B12 yang melimpah. Ini adalah penstabil sistem saraf. Dia menjaga kesehatan saraf kardiovaskular kita, mencegah masalah irama jantung tidak teratur, aritmia. Sekarang Anda mengerti, Anda makan sebutir minyak ikan paling-paling hanya mempekerjakan seorang petugas kebersihan untuk menyapu rumah. Sedangkan jika Anda memakan sekaleng sarden utuh, itu sama dengan mempekerjakan sekaligus petugas kebersihan paling profesional. Omega 3, teknisi perawatan mesin kelas atas, koenzim Q10, ahli anti karat paling hebat, selenium, dan
insinyur listrik paling andal, vitamin B12. Mereka bertempur secara sinergis, saling melengkapi. Efek yang dihasilkan sama sekali bukan sesederhana 1+1,2, melainkan kelipatan geometris. Produsen suplemen itu mereka menghabiskan miliaran rupiah biaya iklan untuk membesar-besarkan kapsul kecil itu, secara ajaib menjual barang yang modalnya mungkin cuma ribuan perak dengan harga ratusan kali lipat kepada Anda. Tapi yang tidak akan pernah berani mereka katakan adalah, alam sudah menyiapkan solusi pengganti yang lebih lengkap, lebih alami dan juga lebih murah dengan sempurna untuk kita. Pusat Penelitian Serebral dan Kardiovaskular Nasional Jepang pernah melakukan studi pelacakan besar-besaran selama 10 tahun. Hasil penelitian ini mengguncang seluruh dunia medis. Mereka menemukan bahwa kelompok masyarakat yang secara stabil mengonsumsi ikan laut dalam kecil seperti sarden sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu, risiko mereka terkena infark miokard, serangan jantung, dan stroke ternyata hampir 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya bergantung pada konsumsi suplemen minyak ikan. 30% teman-teman ini bukan angka kecil. Di baliknya ada kebahagiaan, banyak keluarga, ada kesehatan masa tua banyak orang. Jadi mulai hari ini jangan lagi tertipu oleh iklan-iklan mewah itu. Makan sarden bukan hanya memilih pengawal pamungkas untuk jantung Anda, tetapi juga memilih kecerdasan dan kesadaran untuk tidak membuang uang sia-sia atau membayar pajak kebodohan. Baik, setelah kita mengamankan jantung yang paling penting, mari kita lanjut menangani masalah besar lainnya, yaitu kerangka tulang kita yang sudah dipakai puluhan tahun ini. Semakin tua apa yang paling kita takutkan? 1. Takut jatuh, 2. Takut tulang keropos. Apakah Anda sering merasa lutut ngilu? Setelah jalan beberapa langkah, naik turun tangga terasa berat, bahkan hanya bersin atau membungkuk memungut barang saja, pinggang rasanya seperti keseleo. Ini semua adalah tanda tulang sedang memberikan peringatan kepada kita. Banyak teman-teman demi menambah kalsium setiap hari memaksakan diri menenggak susu sapi. Hasilnya, banyak orang begitu minum susu, perutnya langsung berbunyi kerucuk-kerucuk kembung dan tidak nyaman. Ini adalah intoleransi laktosa yang tipikal sangat umum terjadi pada kita orang Asia. Ada juga orang yang pergi ke apotek membeli setumpuk botol kalsium rajin memakannya, tapi begitu periksa ke rumah sakit kepadatan tulangnya masih tidak lulus. Mengapa bisa begitu? Masalahnya ada pada kata penyerapan. Menambah kalsium bukan asal makan lalu selesai. Kuncinya adalah membuat tubuh bisa menyerap dan benar-benar mengunci kalsium itu di dalam tulang. Ini ibarat membangun rumah. Kalsium adalah batu batanya. Anda beli batu bata sebanyak apapun, kalau tidak ada mandor yang baik untuk mengarahkan tukang bekerja batu bata ini, hanya akan menumpuk di lokasi konstruksi, selamanya tidak akan menjadi rumah yang kokoh. Siapa mandor ini? Dia adalah vitamin D. Vitamin D bertugas meningkatkan penyerapan kalsium di usus kita dan memandu kalsium mengalir ke tulang. Tanpa vitamin D, sebanyak apapun kalsium yang Anda makan, sebagian besar hanya akan berwisata 1 hari di dalam tubuh lalu dibuang keluar. Sama sekali buang-buang tenaga. Sekarang bagian ajaibnya tiba. Tokoh utama kita hari ini, sarden, kehebatannya terletak pada fakta bahwa ia sekaligus kaya akan 2 hal, kalsium laut dan vitamin D yang melimpah. Dari mana kalsiumnya? Ya, dari tulang ikan yang sudah dilunakkan sampai lumer di mulut itu. Anda makan sarden itu, makan daging sekaligus tulangnya. Ini adalah cara suplementasi kalsium paling alami dan paling utuh. Setiap gigitan penuh dengan modal tulang, sedangkan vitamin D-nya berasal dari daging ikan dan minyak ikannya. Ketika batu bata kalsium dan mandor vitamin D masuk ke tubuh Anda secara bersamaan, mereka akan segera melakukan kerjasama yang sempurna. Vitamin D akan menangkap setiap ion kalsium seperti pemandu wisata yang bertanggung jawab membawanya dengan presisi ke tempat yang paling membutuhkan di tulang untuk dipasang. Jadi bisa dibilang makan sarden untuk menambah kalsium itu seperti menyuntikkan 1 dosis jarum nutrisi tulang langsung ke tubuh, tepat sasaran, efisien, dan tidak ada yang terbuang sedikit pun. Bagi teman-teman yang tidak bisa minum susu sapi, sarden benar-benar adalah pintu lain untuk asupan kalsium yang dibukakan Tuhan untuk kita. Asosiasi Medis Ortopedi Eropa pernah mengeluarkan peringatan wanita parubaya dan lanjut usia karena faktor fisik dan pola makan adalah salah satu kelompok dengan risiko osteoporosis tertinggi di dunia. Mereka secara khusus menekankan sekadar menambah kalsium efeknya terbatas, harus dibarengi dengan vitamin D yang cukup.
Dan dalam makanan alami yang bisa menyatukan kalsium dan vitamin D sesempurna sarden benar-benar sangat langka. Jadi jangan pusing lagi soal menambah kalsium. Daripada buang uang membeli tablet kalsium yang tidak tahu bisa diserap, atau tidak lebih baik masukkan sekaleng kecil sarden ke dalam menu harian Anda? Dialah tablet kalsium super berjalan yang sesungguhnya yang mampu membangun kerangka tulang yang kuat untuk Anda, membuat Anda di usia 80 atau 90 tahun masih bisa berjalan gesit seperti terbang. Setelah membahas jantung dan tulang, apakah Anda kira kemampuan sarden cuma sampai di situ? Salah, kemampuannya jauh melampaui imajinasi Anda. Penemuan berikut ini mungkin akan membuat banyak teman yang punya masalah gula darah melihat harapan baru. Para ilmuwan dalam satu demi satu penelitian yang mengejutkan menunjukkan bahwa sarden ternyata juga merupakan kartu as tersembunyi untuk melawan penyakit kronis paling umum di zaman kita, diabetes. Kita semua tahu masalah gula darah kuncinya ada pada satu hal yang disebut insulin. Ibarat sebuah kunci, tugasnya adalah membuka pintu sel tubuh kita, membiarkan gula glukosa yang kita makan bisa masuk dengan lancar ke dalam sel, diubah menjadi energi dan dipakai. Jika kunci ini bermasalah atau lubang kuncinya berkarat sehingga pintu tidak bisa dibuka, maka gula dalam jumlah besar akan tertahan di dalam darah, menyebabkan gula darah tinggi dan akhirnya berkembang menjadi diabetes. Nah, kekuatan misterius ikan sarden dalam menstabilkan gula darah terlihat dalam dua aspek. Pertama, dia sendiri adalah makanan penstabil gula. Sarden kaya akan protein berkualitas tinggi dan lemak sehat omega 3. Kedua hal ini ibarat batu pemberat untuk menstabilkan gula darah. Ketika kita memakan sarden bersama nasi atau mie, karbohidrat, protein, dan lemak mampu memperlambat kecepatan penyerapan gula di usus secara signifikan. Ini mencegah gula darah kita melonjak drastis setelah makan, seperti naik roller coaster lalu turun dengan cepat. Dia membuat kurva gula darah menjadi sangat landai dan stabil. Kedua, dan ini yang lebih krusial, sarden mampu membantu kita memperbaiki masalah resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Itu adalah kondisi lubang kunci berkarat yang kita sebutkan tadi. Tubuh memproduksi cukup kunci insulin, tapi sel tidak peka lagi, pintu tidak mau terbuka. Ini adalah penyebab utama diabetes tipe 2. Penelitian menemukan bahwa asam lemak omega 3 dan vitamin D yang melimpah dalam sarden ibarat memberikan pelumas kelas atas pada lubang kunci yang berkarat itu. Mereka mampu mengurangi peradangan kronis dalam tubuh, memperbaiki membran sel, dan meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin. Lubang kunci tidak berkarat lagi, kunci dimasukkan langsung, bisa membuka pintu dengan mudah. Gula darah pun dengan patuh masuk ke dalam sel. Konsentrasi gula di dalam darah pun turun. Ada sebuah penelitian jangka panjang di Eropa terhadap pasien prediabetes yang hasilnya sangat membesarkan hati. Peneliti membagi pasien menjadi dua kelompok. Satu kelompok makan seperti biasa, kelompok lain diminta menambahkan sarden ke dalam menu mereka 2 kali seminggu. Hanya dalam waktu setengah tahun, peneliti menemukan bahwa kelompok yang mengonsumsi sarden, gula darah puasa dan sensitivitas insulin mereka mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Ini sangat menunda proses mereka berkembang menjadi diabetes tipe 2 secara resmi. Penemuan ini bagi jutaan teman yang berada di ambang diabetes atau sudah bertahun-tahun diganggu masalah gula darah, tak diragukan lagi adalah kabar gembira yang luar biasa. Ini memberitahu kita selain minum obat, kita juga bisa lewat pengaturan pola makan menggunakan cara paling alami dan sederhana untuk merebut kembali kendali atas kesehatan kita sendiri. Jantung, tulang, gula darah. Anda kira itu semuanya? Tidak. Pertunjukan pamungkas sarden yang paling memukau baru akan tampil sekarang. Manfaat ini berkaitan dengan martabat kualitas hidup kita di masa tua, berkaitan dengan apakah kita bisa memiliki masa senja yang jernih dan terang, yaitu kesehatan otak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Sering berjalan ke dapur, tapi tiba-tiba lupa mau ambil apa? Kata-kata sudah di ujung lidah, tapi tidak bisa mengingat nama orang itu, atau sering tidak bisa menemukan di mana menaruh kunci atau ponsel. Sifat pelupa dan linglung kecil ini mungkin bukan sekadar karena faktor usia. Itu mungkin sinyal minta tolong awal yang dikirimkan otak kita. Apakah Anda juga sering khawatir suatu hari nanti diri sendiri akan menjadi semakin linglung, tidak ingat apa-apa, bahkan tidak mengenali keluarga sendiri? Ini bukan hanya gangguan dan ketakutan Anda seorang diri, tetapi juga kekhawatiran terberat di hati anak-anak yang jauh di sana. Hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik.
Sarden adalah bahan bakar super kelas atas bagi otak kita. Ini adalah senjata rahasia untuk mencegah demensia pikun dan menunda penuaan otak. Otak kita sebenarnya adalah sebuah ladang minyak besar. 60% komposisinya adalah lemak, dan yang menentukan otak itu cerdas atau lambat kuncinya ada pada kualitas lemak tersebut. DHA di dalam asam lemak omega 3 adalah jenis minyak baik yang paling disukai dan dibutuhkan otak. Dia ibarat besi dan semen kualitas terbaik untuk membangun rumah, merupakan materi paling penting yang menyusun sel saraf dan membran sel otak kita. DHA yang cukup bisa membuat penyampaian pesan antar sel saraf otak lebih cepat dan lebih lancar. Ini ibarat mengganti kabel telepon tua di rumah dengan jaringan serat optik super cepat. Kecepatan berpikir Anda akan meningkat, daya ingat membaik, konsentrasi juga lebih fokus. Tidak hanya itu, Anda akan merasa saat baca koran atau nonton TV jadi lebih bersemangat, ngobrol dengan anak-anak responsnya lebih cepat. Mereka akan terkejut dan merasa, wah ibu, bapak kok sepertinya jadi lebih muda, dan sarden adalah salah satu juara dengan kandungan DHA paling tinggi di antara makanan alami. Lebih penting lagi, selain DHA, di dalam sarden juga ada vitamin B12 dan vitamin D yang sudah kita sebutkan tadi. Penelitian ilmiah sudah dengan tegas membuktikan bahwa kekurangan kedua vitamin ini punya hubungan sangat erat dengan penurunan fungsi kognitif lansia, bahkan kejadian Alzheimer. Vitamin B12 bertugas menjaga selubung mielin sistem saraf kita. Itu seperti lapisan karet isolator di luar kabel listrik, melindungi sinyal saraf agar tidak bocor. Sedangkan vitamin D ditemukan mampu membantu otak membersihkan sejenis sampah yang disebut protein beta amiloid. Penumpukan sampah inilah penyebab utama Alzheimer. Lihat lagi-lagi kerja sama tim. DHA membangun rumah yang bagus, vitamin B12 memasang jalur kabel yang baik, vitamin D bertugas membersihkan sampah. Segitiga besi pelindung otak ini bekerja sama membangun garis pertahanan kokoh bagi otak kita untuk melawan kikisan usia. Jadi demi kebahagiaan dan martabat masa tua kita sendiri, demi tidak membuat keluarga khawatir, masukkanlah sarden ke dalam menu makan Anda. Dia bukan sekadar pengisi perut, tapi cadangan bahan bakar paling berharga bagi otak Anda, membuat Anda tetap berpikiran jernih, berdaya ingat kuat, dan memiliki otak yang muda serta lincah sampai tua. Bicara soal begitu banyak manfaat yang mengejutkan, saya yakin banyak teman-teman sudah tidak sabar ingin segera pergi ke supermarket. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Di rak supermarket yang penuh dengan berbagai kaleng sarden, bagaimana cara memilihnya, bagaimana cara memakannya agar efeknya maksimal. Kalau salah beli, bisa sia-sia usaha kita. Jangan khawatir, saya sudah siapkan untuk Anda panduan cerdas makan ikan yang sangat sederhana sekali, dengar langsung paham. Pertama adalah teknik memilih. Ingat 2 poin penting ini untuk menghindari jebakan. Poin penting pertama, lihat kuahnya. Ambil kalengnya, perhatikan labelnya baik-baik. Kita harus memprioritaskan sarden yang direndam dalam minyak zaitun olive oil atau air mata air spring water in water. Kenapa? Karena minyak zaitun sendiri juga minyak yang sangat sehat. Dia bisa menjaga vitamin larut lemak dalam daging ikan dengan lebih baik dan rasanya enak. Yang direndam air adalah yang paling rendah kalori dan paling murni. Lalu mana yang harus dihindari? Sebisa mungkin hindari yang direndam dalam saus tomat atau air garam pekat brine. Karena banyak saus tomat demi rasa ditambahkan gula dan natrium garam dalam jumlah besar, sangat tidak bersahabat bagi teman-teman yang punya masalah gula darah dan tekanan darah. Sedangkan air garam sudah pasti kandungan natriumnya terlalu tinggi, mudah menyebabkan edema bengkak air dan membebani ginjal. Poin penting kedua, lihat asal produksi. Jika kondisi memungkinkan, bisa prioritaskan memilih merek dari negara-negara pesisir Atlantik seperti Portugal, Spanyol, atau Prancis. Tempat-tempat ini adalah produsen sarden berkualitas tradisional, teknik penangkapan dan pengolahannya sangat matang, kualitasnya relatif lebih terjamin. Namun sarden lokal Indonesia juga sudah banyak yang bagus, asalkan perhatikan jenis kuahnya. Sudah pilih kalengnya sampai di rumah makannya bagaimana? Di sini saya berikan beberapa resep pemalas dari tingkat pemula sampai mahir. Tingkat pemula paling gampang, buka kaleng langsung makan. Temani semangkuk nasi putih hangat atau bubur atau dijepit di dalam roti tawar, mantau. Rasa asin gurih bercampur lemak ikan adalah kelezatan duniawi yang paling sederhana. Kalau masih agak takut bau amis, saya ajarkan trik rahasia.
Sebelum dimakan peras jeruk nipis, lemon segar di atas daging ikan, atau taburi sedikit jahe itu akan menetralkan bau amis dengan sempurna dan mengangkat rasa umaminya. Tingkat menengah sedikit berusaha. Tuang daging ikan dari kaleng, hancurkan dengan garpu. Lalu iris sedikit bawang bombay dan daun ketumbar seledri, peras sedikit jeruk lemon, tambah 1 sendok kecil mayones. Aduk rata, jadilah selai salad sarden buatan sendiri kelas atas. Dipakai buat olesan roti atau campuran salad, rasanya 100 kali lebih enak dari yang dijual di luar dan jauh lebih sehat. Ada juga satu cara makan rahasia, di mangkuk kocok 2 butir telur. Lalu masukkan daging sarden bersama sedikit minyaknya, aduk rata bersama telur. Panaskan wajan dengan sedikit minyak, masukkan dan tumis sampai matang. Jadilah telur orak-arik sarden. Kelembutan telur ditambah gurihnya sarden dijamin sekali makan langsung jatuh cinta. Terakhir, dan ini poin paling penting, saya harus memberikan peringatan kesehatan yang bertanggung jawab. Meskipun sarden adalah harta karun, ada 2 kelompok teman yang perlu sangat berhati-hati saat mengonsumsinya, yaitu teman-teman yang memiliki masalah asam urat gout atau hiperurisemia, karena sarden termasuk makanan tinggi purin. Saat serangan asam urat akut, mohon hindari sama sekali. Di masa tenang remisi, mohon konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi Anda. Konsumsilah dalam jumlah terbatas di bawah panduan mereka. Ingat trik-trik kecil ini, Anda pun bisa menjadi penikmat kuliner sarden yang paling cerdas, menyerap 100% manfaatnya ke dalam tubuh. Baiklah, hari ini kita bersama-sama telah melakukan pembersihan nama baik secara menyeluruh untuk ikan panjang umur yang sudah terlalu lama dilupakan ini. Kita menemukan bahwa dia bukan sekadar makanan kaleng murahan. Dia adalah gudang harta karun, nutrisi serba bisa yang dianugerahkan alam kepada kita. Dia adalah pengawal pamungkas jantung, tablet kalsium super berjalan musuh tersembunyi bagi gula darah yang tidak stabil, dan bahan bakar super untuk menjaga otak kita tetap muda. Lebih penting lagi, dia mengajarkan kita sebuah sikap hidup yang lebih bijaksana. Kesehatan sejati tidak harus mahal, tidak harus bergantung pada suplemen mentereng tapi tak berisi. Kadang-kadang kesehatan itu tersembunyi di sudut paling sederhana dan tak mencolok di sekitar kita, menunggu kita menggunakan kebijaksanaan untuk menemukannya. Memilih sarden adalah memilih gaya hidup yang alami, sederhana, dan efisien. Sebuah kesadaran jernih untuk tidak disandera oleh bualan pemasaran. Sekarang saya ingin membuat sebuah janji kesehatan yang penuh kasih dan harapan dengan setiap teman di depan layar. Akhir pekan ini pergilah ke supermarket untuk diri sendiri dan keluarga Anda, belilah sarden. Ketika Anda membuka kaleng itu dengan tangan sendiri, tolong ingatlah apa yang kita bagikan hari ini. Anda harus tahu ini bukan sekadar sekaleng ikan. Ini adalah cinta yang mendalam bagi kesehatan keluarga. Untuk puluhan tahun ke depan adalah awal dari komitmen paling bertanggung jawab yang Anda buat untuk tubuh Anda sendiri. Mari kita bersama-sama menyaksikan perubahan terjadi. Mulai hari ini rangkulah permata dari lautan ini. Saya doakan setiap teman saya bisa makan dengan sehat, hidup dengan luar biasa. Mari kita bersama-sama sehat walafiat, bahagia, dan panjang umur. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya di saluran Nutrisi Cerdas.